Halo, Assalamualaikum. Saya Swati Video. Dalam kali ini adalah presentasi mengenai IPA. Nah, di artikel kali ini ada artikel yang berjudul Revitalisasi Peran Budaya Lokal dalam Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Oleh saya Swati Video dari English Education Department Universitas Islam Negeri Walisong. Yang pertama ada artikel identity dengan judul Revitalisasi Peran Budaya Lokal dalam Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau WIPA yang ditulis oleh Yanwar Bagas Arwansyah, Sarwiji Swandi, dan Sahid Teguh Widodo yang dipublish pada tahun 2017 di Jurnal Unisula. Oke. Yang pertama, di sini kita ada background research, di mana adanya pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA di universitas-universitas baik dalam dan luar negeri menunjukkan bahwa bahasa ini telah mendapat perhatian lebih dari dunia internasional. Bahasa Indonesia sendiri itu ada dalam daftar 10 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Dan versi dari Daily Mail, edisi 14 Februari tahun 2015, bahasa Indonesia juga menduduki peringkat keempat sebagai bahasa yang paling bahagia di dunia. Hal ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan di University of Vermont, Burlington, United States of America. Baik, jadi berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa bahasa Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan ke arah yang positif, akan tetapi hal ini bisa saja menjadi berbalik arah dan merugikan bangsa Indonesia ini apabila bangsa Indonesia tidak memiliki dasar yang kuat dan terobosan baru dalam perkembangan bahasa Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis di artikel ini akan membahas mengenai permasalahan tentang peran pemertahanan atau revitalisasi budaya lokal dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif di mana data diambil dari dokumen, observasi, dan wawancara. Nah, lalu kemudian dalam hasil, di sini ada 3 poin yang saya garis bawahi. Mana yang pertama adalah dalam analisis yang dilakukan dalam buku Ajar BIPA, tidak semua buku memuat tentang aspek budaya. Sesuai data yang diperoleh, dapat dikemukakan bahwa belum semua buku bahan ajar BIPA menyajikan materi atau informasi tentang aspek-aspek sosial. Jadi di penelitian ini ada 6 judul buku BIPA yang diamati. Ternyata yang menyajikan materi tentang aspek-aspek sosial di Indonesia itu hanya 3 buku atau dikatakan 50%. Sisanya sebanyak 3 judul buku tidak menyajikan materi tersebut. Lalu yang kedua adalah budaya asing dengan mudah masuk, tumbuh, dan berkembang di Indonesia pada era globalisasi ini. Budaya ini tumbuh dan berkembang dengan pesat di Indonesia. Banyak generasi muda yang lebih menyukai budaya ini daripada budaya asli daerah mereka, pada khususnya dan budaya asli bangsa Indonesia pada umumnya. Mirisnya lagi, sebagian generasi dari penerus bangsa ini merasa bahwa mereka lebih percaya diri kalau mereka meniru budaya Barat. Gitu. Dan lalu hasil yang ketiga adalah dalam pembelajaran BIPA, beberapa materi harus diajarkan, di antaranya tentang ragam suku di Indonesia, kebiasaan masyarakat Indonesia, tradisi, tempat-tempat bersejarah, dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya jual beli, gotong royong, sopan santun, dan sebagainya yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia itu sendiri. Hal ini bisa didukung dengan adanya praktik dan interaksi langsung dengan kebudayaan masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan pembelajaran BIPA dan dalam usaha mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dibutuhkan kerjasama dan kerja cerdas dari masyarakat Indonesia pada umumnya. Bahan ajar harus tetap mengandung beberapa materi tentang budaya, baik budaya lokal maupun budaya nasional. Oke, jadi kita sudah sampai di kesimpulan daripada artikel yang kita bahas kali ini, di mana berdasarkan dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran BIPA di Indonesia dan beberapa universitas di luar negeri belum secara khusus memperkenalkan budaya Indonesia dalam materi ajar.
Hal tersebut harus segera mendapatkan tindak lanjut seperti memasukkan pengetahuan tentang budaya Indonesia dalam materi ajar BIPA. Pentingnya pembelajar BIPA memahami dan mengenal budaya Indonesia menjadi faktor pendukung kelancaran mereka dalam belajar bahasa dan budaya secara bersamaan. Selain itu, pemahaman terhadap karakteristik pelajar asing juga diperlukan, terutama dalam upaya untuk mengembangkan bahan pembelajaran BIPA. Nah, salah satu unsur-unsur yang terlibat dalam proses pewujudan tersebut adalah ada materi, ada prosedur didaktik yang termasuk metode atau teknik, ada media, ada evaluasi, ada siswa, dan ada guru, lalu ada classroom management atau pengelolaan kelas. Baik, sampai situ saja pembahasan artikel kita pada hari ini. Jika ada kurang lebih dari saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.